Klan Uchiha yang dianggap sebagai leluhur dan rival Hashirama adalah Madara. Para fans juga tahu akan hal itu. Yang menarik, dari sifat Madara, sifat pantang menyerahnya ini sangatlah luar biasa. Terlahir dari klan petarung dan membuatnya menjadi ninja kebanggaan klan di masa itu. Ia lahir bebarengan dengan adiknya yang super jenius, setara dengannya, dan seumuran dengan Hashirama dan juga Tobirama. Nah, momen epik yang selalu diingat kenapa Madara pengguna Mangekyo pertama dan Eternal Mangekyo Sharingan adalah sebuah momen tersedih dalam hidupnya. Momen ia berubah karakter diri, dan juga momen di mana ada pertumpahan darah luar biasa yang Madara alami dan saksikan, yang juga berhubungan dengan adiknya tercinta, Izuna Uchiha. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa Madara pengguna Mangekyo Sharingan dan Eternal Mangekyo Sharingan pertama di klan Uchiha. Pertanyaan ini memang wajar karena Madara sendiri harusnya lahir setelah Indra yang juga pengguna Sharingan. Namun kalau dalam perubahan bentuk Tomoe, Madara jelas lebih leluasa dan beragam. Madara sampai menjadi Rikudo pun telah memiliki evolusi yang cukup menarik. Madara berhasil menciptakan Eternal Mangekyo Sharingan setelah beberapa kejadian pahit dalam hidupnya. Bisa dibilang setiap evolusi yang dialami Madara adalah dari ambisinya yang ingin berkuasa dan menjadi dewa karena itu tadi, hidupnya yang pahit. Tidak bisa diremehkan, di klan Uchiha sendiri yang memiliki Mangekyo Sharingan, bahkan Eternal Mangekyo Sharingan, bisa dihitung dengan jari. Yang terkenal ada Shisui, Itachi, Sasuke, dan Obito. Bahkan adik dari Madara sendiri, Izuna Uchiha, dan ya, tentunya dirinya sendiri, Madara Uchiha. Lebih hebatnya lagi, Madara lah yang pertama kali atas nama klan Uchiha berhasil membangkitkan Mangekyo Sharingan dan bahkan Eternal Mangekyo Sharingan. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi seberapa hebat dirinya ya. Dirinya bahkan adalah satu-satunya anggota klan Uchiha yang memiliki Eternal Mangekyo Sharingan selain Sasuke. Bahkan Madara Uchiha adalah satu dari dua anggota klannya yang berhasil masuk ke mode leluhurnya, Sage Mode Six Paths. Nah, pertanyaannya, kenapa Madara bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan pertama? Oke, kita jelaskan. Kalau pembangkit Mangekyo Sharingan pertama di klan itu benar Madara Uchiha orangnya. Akan tetapi, kalau orang non-Uchiha pertama sebelum adanya Madara adalah Hagoromo dan Indra Otsutsuki lebih awal. Lalu mengapa Indra bukanlah dicap sebagai anggota klan Uchiha? Dikarenakan dia hanyalah leluhur atau ancestor dari klan Uchiha, yang merupakan akar pangkal dari klan Uchiha. Namun dirinya masih memegang nama klan Otsutsuki di namanya. Orang yang paling pertama sekali membangkitkan Mangekyo Sharingan adalah Hagoromo Otsutsuki sebagai bapak dari para shinobi dan juga bapak dari Asura dan Indra. Dirinya sempat punya Mangekyo, walau hanya beberapa detik saja, dan langsung bertransformasi menjadi Rinnegan. Lalu di satu sisi menjadi leluhur dari klan Uchiha, Indra Otsutsuki dirinya lah yang menjadi cikal bakal kedua adanya Mangekyo Sharingan ini, yang tentunya ini didapatkan dari turunan gen Otsutsuki, yaitu ayahnya Hagoromo Otsutsuki. Namun dirinya lah yang pertama kali memiliki Mangekyo Sharingan seutuhnya, bukan hanya bagian dari transformasi saja ya. Jadi bisa dipastikan shinobi pertama yang berhasil membangkitkan Mangekyo Sharingan adalah Madara Uchiha. Tapi pertanyaannya gini, apa sih alasan Madara atau shinobi siapapun berhasil membangkitkan Mangekyo Sharingan? Alasannya adalah tekanan emosional yang tinggi. Semisal saja kehilangan seseorang yang sangat berharga. Semisal saja Obito kehilangan Rin. Lalu saat Sasuke melihat Itachi meninggal di matanya. Dan tentunya Madara yang sangat-sangat kehilangan separuh dirinya saat Izuna meninggal. Dan pastinya hal ini bangkit di momen krusial di mana di situ seorang Uchiha sedang terdesak secara emosional, tidak tahu mau lari kemana hatinya.
Contoh saja, Obito sangat menyayangi Rin. Sampai-sampai amarahnya naik sekali saat Kakashi terlihat melakukan Chidori pada Rin. Lalu ada alasan lain juga, yaitu Sharingan disebut oleh Tobirama adalah kutukan kebencian. Dan maka dari itu, Uchiha dengan Sharingan dicap sebagai simbol kebencian di desa Konoha. Masih berhubungan dengan yang alasan sebelumnya, hal ini membuat mereka geram sekaligus emosi. Ini adalah cikal bakal mereka bisa saja membangkitkan Mangekyo dengan sedikit lagi beban emosional yang tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana Madara bisa membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan pertama kali seorang diri? Jadi gini, di saat duel Hashirama dan Tobirama versus Madara dan Izuna, terlihat Tobirama yang berhasil membantai adik dari Madara yaitu Izuna Uchiha. Ini menciptakan emosional yang sangat tinggi bagi Madara Uchiha sendiri. Pertempuran itu memang terjadi cukup sengit antara Senju Hutan, sampai akhirnya Izuna terluka. Dan setiap waktunya semakin parah dan menyebabkan Izuna Uchiha meninggal dunia dikarenakan tidak kuat menahan luka yang dialaminya. Sampai kemudian satu konsep terjadi, pertemuan Mangekyo dan Mangekyo, lalu muncullah evolusi Eternal Mangekyo. Dan karena itulah Madara sebagai orang pertama pembangkit Eternal Mangekyo di klan Uchiha. Karena sebelumnya tidak ada antar saudara yang menanamkan Mangekyo Sharingan ke Uchiha lain. Dikarenakan sesaat Izuna Uchiha meninggal, ia tentunya masih menyimpan Mangekyo Sharingan. Dan di saat itu juga, untuk menjaga legasi dari klan Uchiha, akhirnya Madara melakukan transplantasi mata Izuna ke mata dirinya. Dan terjadilah Eternal Mangekyo Sharingan. Eternal Mangekyo Sharingan ini memiliki kekuatan yang jauh di atas Mangekyo Sharingan biasa dan di bawah Rinnegan sebagai mata dewa. Kelebihan dari Eternal Mangekyo ini adalah penggunanya akan merasakan sakit yang lebih ringan saat digunakan terus-menerus. Karena menggunakan Mangekyo terus-terusan akan membuat mata sakit bahkan hingga berdarah. Dan juga Eternal Mangekyo Sharingan tentunya akan menghemat cakra lebih banyak daripada Mangekyo biasa yang sangat boros. Lalu bagaimana dengan Sasuke sendiri? Ya, Sasuke benar sebagai pengguna Eternal. Namun ia bukanlah yang pertama. Kisahnya hampir mirip dengan Madara Uchiha sendiri. Sasuke mengaktifkan Eternal Mangekyo Sharingan saat ia melihat kematian dari Itachi Uchiha sendiri di depan matanya sendiri, dan terkena trauma yang sangat besar menyerang dirinya dan menyebabkan emosinya meluap tak tertahan. Disinilah Sasuke juga melakukan transplantasi mata Itachi ke mata dirinya, dan terjadilah Eternal Mangekyo Sharingan yang sebelumnya hampir sama dialami oleh Madara. Namun, sekarang bagaimana perkembangan Sharingan di era Boruto? Sejauh ini, yang tersisa adalah Sasuke dan Sarada saja. Setelah gugurnya Uchiha Shin yang memiliki banyak Sharingan, tentunya ia harus dicoret dari daftar pengguna Sharingan. Dan kita tahu pun Shin ini bukanlah Uchiha asli. Shin yang ada di Konoha adalah para kloningannya dan dirawat Kabuto. Saat ini hanya Sarada yang kita belum ketahui potensi penuh dari matanya sendiri. Sarada sejauh ini diperlihatkan hanya berhasil membangkitkan Sharingan biasa. Mungkin nanti akan ada event besar terjadi yang menyebabkan dirinya membangkitkan mata Mangekyo Sharingan. Kita lihat saja nanti kelanjutannya. Untuk Sasuke sendiri, dialah satu-satunya orang yang masih memiliki Mangekyo Sharingan dan bahkan Eternal Mangekyo Sharingan di era Boruto, menjadikannya salah satu shinobi terkuat di era ini. Kesimpulannya, mata Mangekyo pemegang utamanya adalah Madara, dan dialah yang memperkuat Uchiha pada masanya. Uchiha Madara adalah shinobi yang kuat namun pikirannya terpengaruh dengan kekuasaan dan ambisi ingin berkuasa. Sayang sekali ya. Dan sampai saat ini, pengguna Mangekyo Sharingan akan membangkitkan salah satu kekuatan sangat kuat. Beberapa contohnya adalah Koto Amatsukami, Tsukuyomi, atau bahkan Kamui. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kenapa Madara pengguna Mangekyo Sharingan dan Eternal Mangekyo Sharingan pertama di klan Uchiha. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop.
Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.